Ternyata, Marquez mengaku sempat tidak enak badan sebelum menjalani balapan. Alhasil, sepanjang balapan, Marquez mengaku tidak dalam performa terbaiknya. Target Marquez sendiri memang hanya finish di peringkat 5 hingga 7 pada MotoGP Prancis 2022. Kini, dia pun berhasil mencapai targetnya, meski merasa semua itu hanya karena faktor keberuntungan. Marquez merasa posisi ke-6 bisa diraihnya karena dipengaruhi penampilan rider lain. Misalnya, saja faktor crash atau kecelakaan yang dialami pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, dan duo Suzuki, Joan Mir serta Alex Rins. Jika mereka tak crash, Marquez mungkin hanya bisa finish di urutan ke-9. Target Marquez sendiri memang hanya finish di peringkat 5 hingga 7 pada MotoGP Prancis 2022. Kini, dia pun berhasil mencapai targetnya, meski merasa semua itu hanya karena faktor keberuntungan. Selain itu Marquez masih kesulitan menemukan performa terbaiknya di atas RC213V dalam 6 balapan pertama musim ini. Bahkan, The Baby Alien hanya berharap bisa finish posisi 10 besar untuk perlombaan di sirkuit Bugatti, Le Mans. Kesulitan yang dialami Marquez bukan hanya disebabkan oleh fisiknya yang tak berada dalam kondisi 100%, tapi juga masalah yang dimiliki motor terbaru Honda pada tahun ini. Setelah absen semusim penuh pada 2020, Spaniard mengatakan Honda bergerak ke arah yang berbeda dalam hal pengembangan RC213V. Saat ini, ia pun sedang berusaha mengembalikan kinerja motor seperti sebelumnya. Namun, kerja kerasnya sejauh ini terlihat sia-sia. Itu terlihat dari usaha Marquez dalam mencatatkan waktu terbaik dengan memanfaatkan towing dan slipstream dari pembalap lain. Berharap motor lebih baik ketika MotoGP memasuki Eropa dengan suhu yang lebih dingin. Tapi Marquez merasa masalah Honda justru bertambah besar pada awal musim. Sangat sulit bagi saya untuk memahami dan menerima situasi kami, ucapnya. Saya tidak ingin mengakui pada awalnya bahwa kami tidak punya kecepatan yang diperlukan untuk finish di podium. Tetapi kemudian menjadi makin jelas bahwa posisi kami sulit untuk diterima. Sekarang lebih mudah bagi saya dari balapan ke balapan. Sekarang tidak ada pilihan selain mengakui masalah kami. Karena setiap kali saya ingin melaju sedikit lebih cepat dan lebih dekat dengan pembalap teratas, saya kecelakaan. Saya harus mendorong motor, tapi itu tidak menyelesaikan masalah kami. Jadi saya harus mengakui bahwa kami sedang berjuang. Sejauh ini, masalah terbesar Honda RC213V ada pada bagian depan, front end, yang mana terlalu banyak bergerak ketika berada di zona pengereman keras. Hal tersebut menyulitkan seluruh pembalap Honda karena tak bisa membuat perhitungan matang ketika ingin memasuki tikungan. Jika saya tidak memulai balapan dengan posisi yang ideal, kami bisa berakhir di posisi 10. Itu tidak lagi menjadi kejutan bagi kami, ujar Marquez. Ini bukan posisi yang saya inginkan, tapi sekarang saatnya bekerja. Kami harus bersikeras bahwa ada sesuatu yang terjadi. Semua pembalap berusaha memahami situasi kami. Tapi sejak kami tiba di Eropa, sejak kami berkendara di sini, di trek yang sempit, masalah kami meningkat.